Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurita Sari, sarjana sosial, mengajar pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Suranegara, Kabupaten Cirebon. Dalam video bahan ajar kali ini, saya akan membawakan materi konflik sosial dan resolusi konflik dengan subtema klasifikasi konflik sosial yang diajarkan di kelas 11 IPS semester genap. Dalam video kali ini, saya akan membahas klasifikasi sosial menurut Ranjabar dan menurut Ralph Dahrendorf. Menurut Ranjabar tahun 2013, konflik terbagi atas konflik individual dan konflik kolektif. Konflik dalam individu berarti diartikan sebagai konflik yang terjadi dalam mental atau diri seseorang karena suatu hal. Hal ini bisa berupa pilihan yang berbeda dengan kata hati. Pada umumnya, konflik individu lebih bersifat informal, tersembunyi, melakukan tindakan negatif, melakukan sabotase, dan lain sebagainya. Contohnya seseorang yang menyesal bekerja sebagai kriminal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam diri orang tersebut, ia mengalami konflik antara nilai moral diri dengan tekanan ekonomi yang harus dipenuhi. Untuk konflik kolektif merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Pada umumnya, konflik ini memiliki dorongan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan konflik individu. Individu yang berada dalam suatu konflik biasanya memiliki solidaritas dan kebersamaan yang kuat. Konflik ini memiliki jumlah anggota banyak dan memiliki tingkat emosi yang sangat tinggi, dan sifatnya sangat rumit bila dibandingkan dengan konflik individu. Sedangkan konflik menurut Ralph Dahrendorf terbagi atas 5 konflik, yaitu konflik peran, konflik kelompok, konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir, konflik antar satuan nasional, dan konflik antar agama. Untuk konflik peran merupakan suatu kondisi di mana seseorang mendapati kenyataan yang berlawanan dengan perannya dalam kehidupan nyata. Misalnya, peran seorang pekerja yang dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Konflik kelompok adalah konflik perbedaan kepentingan dalam upaya mencukupi kebutuhan kelompok tersebut. Contoh konflik antar kelompok sosial adalah konflik antara kelompok pro pemerintah dan kelompok yang tidak terorganisir. Konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir biasanya terjadi saat unjuk rasa, di mana polisi sebagai kelompok yang terorganisir. Konflik antar satuan nasional disebut juga konflik antar kepentingan organisasi. Misalnya, politik tingkat RT, RW, desa, hingga tingkat nasional. Dan untuk konflik antar agama, konflik ini sering terjadi pada zaman dahulu saat toleransi belum diindahkan. Dari beberapa konflik yang sudah dijelaskan tadi, tahukah kalian macam-macam konflik sosial menurut hubungan dengan tujuan organisasi itu apa aja sih? Macam-macam konflik sosial menurut hubungan dengan tujuan organisasi terdiri atas konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Sedangkan konflik disfungsional merupakan suatu kegiatan atau organisasi yang memiliki disfungsi ketika beberapa dampak dapat menghambat organisasi sosial lainnya. Konflik disfungsional merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Konflik sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Salah satunya dapat diklasifikasikan menurut hubungan dengan posisi pelaku yang berkonflik. Adapun macam konflik sosial tersebut adalah konflik vertikal dan konflik horizontal.
Konflik vertikal adalah konflik antar satu pihak dengan pihak lain dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang tidak sama. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan sederajat. Konflik berdasarkan sifat pelaku terdiri atas konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Jika dalam konflik terbuka diketahui oleh semua pihak, sedangkan konflik tertutup hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Konflik sosial berdasarkan waktu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konflik sesaat dan konflik berkelanjutan. Untuk konflik sesaat dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau sesaat saja karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Sedangkan konflik berkelanjutan terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Konflik sosial berdasarkan pengendaliannya antara lain adanya konflik terkendali, konflik tidak terkendali, konflik non-sistematis, dan konflik sistematis. Untuk konflik terkendali, menurut Ranjabar, merupakan suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik, sehingga konflik tidak meluas dan cepat selesai. Konflik tidak terkendali merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut, sehingga akibatnya dapat meluas. Konflik yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya kekerasan. Konflik non-sistematis memiliki sifat yang acak, di mana terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan yang dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik tidak melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan konflik sistematis merupakan kebalikan dari konflik non-sistematis, di mana konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Demikianlah pembahasan mengenai klasifikasi konflik sosial. Semoga video ini bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.